Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan keluarga Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah Pendeta Jimmy Hakairot selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita menyanyi Gita Bakti 49, bait yang pertama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih, anugerah dan penyertaan Bapa di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga di rumah tangga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami senantiasa menjadi suluh pelita dan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersama akan membaca merenungkan berita firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan jadwal bacaan berdasarkan Sabda Bina Umat atau Sabda Gunadarma Krida. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasalnya yang ke-13
pada ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang dalam persekutuan yang beribadah, memaknai akan hadirat Tuhan lewat firman-Mu yang pada hari ini berbicara tentang kasih, jalan yang lebih utama. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kuatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, supaya kami dapat melakukannya di tengah kehidupan yang Tuhan beri. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya tetap mau menyapa kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan yang lebih penting adalah bahwa kita tetap diajak untuk punya semangat yang menghadirkan sukacita penuh dalam kehidupan kita oleh Tuhan yang melawat kita lewat firman-Nya kembali. Saya percaya bahwa kita semua punya sukacita, kan? Oke. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan kembali tentang satu hal yang paling pokok dalam kehidupan orang Kristen. Ya, saya kira kita semua sudah tahu betul. Karena itu yang boleh dibilang sebagai dasar kehidupan percaya kita. Ya. Nah, hal yang mau menjadi pokok renungan kita seperti yang sudah kita memang tadi ikuti lewat pembacaan adalah persoalan kasih. Benar, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kekristenan itu adalah sebuah merek dagang misalnya, ya. Nah, kasih itu boleh dibilang mereknya, capnya.
Begitu dia. Ya. Karena bagaimanapun bicara tentang kekristenan, kita tidak bisa lepas hakikatnya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa yang mau dibicarakan dalam kesempatan ini? Kita tahu dulu kenapa Paulus begitu menekankan di pasal 13 ini tentang kasih ini. Bahwa memang harus dilihat dulu. Minggu ini kita diperhadapkan dengan sebelumnya juga firman Tuhan yang dari 1 Korintus tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, terutama bagi Paulus sendiri sebagai pemberita. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba untuk memahaminya, bahwa memang selain konteks jemaat Korintus yang boleh dibilang terpelajar, maju, karena sebagai kota yang ramai dengan berbagai macam perjumpaan, pertemuan dengan orang-orang yang punya kepentingan, apakah itu perdagangan, juga dengan pengetahuan lewat pendidikan. Saudara-saudara, banyak sekali hal yang terjadi di tengah kehidupan jemaat Korintus. Nah, ada ajaran-ajaran yang juga berkembang, sudah mulai maju, hal yang berkaitan dengan filosofi pada waktu itu. Juga muncul persoalan yang kita tahu beberapa waktu yang lalu firman Tuhan bicara tentang kecenderungan perpecahan. Nah, bahwa kecenderungan perpecahan itu justru yang anehnya terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Paulus dan Apolos. Tapi juga terkait juga dengan persoalan yang kemarin adalah hal yang berkaitan dengan makanan. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan seperti itulah kemudian Paulus mau mengajak kita melihatnya lebih dalam, ketika semua itu terjadi, ketika semua itu berlangsung, ada pergumulan yang terjadi. Paulus mengangkat tema yang paling mendasar dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau kita membaca dari apa yang disampaikan dalam awal ketika Paulus berbicara tentang kasih ini, dia melihat bahwa nampaknya ada 3 karunia yang begitu menjadi pokok, yang menyebabkan juga kenyataan kehidupan persekutuan jemaat di Korintus tidak mengalami suatu sukacita penuh. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kalau dilihat, karunia itu harusnya suatu yang menyukakan, menggembirakan, yang membuat kita makin semangat. Tetapi kok ini menjadi persoalan? Kita tahu bahwa dalam yang disampaikan Paulus di sini adalah yang terkait dengan karunia yang berhubungan dengan 3, sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-13, yaitu saya baca kembali, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat apa yang
disampaikan oleh Paulus ini menjadi sesuatu yang benar-benar harus ada dan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tapi ternyata Paulus melihat ada hal yang perlu untuk terus disempurnakan. Saya mau bilang disempurnakan. Ya. Karena kalau bicara tentang persoalan iman, ya jelas ya. Semua berangkat dari kehidupan kita percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Lalu kalau bicara tentang pengharapan, semua juga tetap akan ada di dalamnya, karena kita sebagai orang percaya tetap diajak sebagaimana umat yang ada di Korintus punya pengharapan. Tapi Paulus melihat bahwa persoalan iman dan pengharapan itu tidak akan menjadi sesuatu yang sempurna kalau tidak ada di dalamnya tentang kasih. Ya. Karena kasih yang lebih besar. Artinya di sini bukan berarti Paulus katakan tidak boleh ada lagi iman, tidak boleh ada pengharapan, bukan. Kasih lebih besar karena kasih itu yang menyempurnakan. Ada banyak orang memang bisa bicara tentang imannya. Ya. Misalnya kalau dalam satu rencana perkawinan ditanya, apakah kamu seiman? Oh, seiman Pak Pendeta. Saya cari orang yang seiman. Tapi jaminkah bahwa yang seiman itu pasti akan langgeng? Pasti akan cocok? Apakah kemudian dalam kenyataannya yang seiman ini cocok-cocok saja? Tidak jarang kita mendengar percekcokan, bahkan bisa mengarah kepada perceraian. Katanya seiman. Atau yang bilang bicara bahwa dia punya pengharapan. Ya. Wah, orang yang betul-betul boleh dibilang seperti digambarkan kalau kita baca di ayat 1, dia punya boleh dibilang seperti punya karunia bernubuat, mengetahui segala sesuatu rahasia, memiliki segala pengetahuan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau itu yang harus dijadikan dasar, tetapi pada kenyataannya dengan pengetahuannya dia melecehkan atau dia tidak menganggap orang lain dan tidak mau terima pandangan atau pengertian dari orang di sekitarnya, sama saja itu sesuatu yang tidak sempurna. Ya, butuh yang namanya kasih. Nah, kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-8, ya, dikatakan dengan tegas kasih tidak berkesudahan. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya, kasih tidak berkesudahan. Nah, saya mungkin coba untuk mengangkat kembali ada suatu cerita pendek tapi bermakna yang pernah sudah saya sampaikan juga dalam khotbah minggu tentang kasih dan cinta. Tahu ya, Bapak Ibu ya? Nah, begini ceritanya. Satu hari kasih dan cinta berjalan-jalan di tebing. Tiba-tiba cinta jatuh ke jurang. Mau tahu kenapa dia jatuh? Karena cinta itu buta. Nah,
Kemudian, apa yang dilakukan oleh kasih? Apakah dia membiarkan cinta jatuh? Oh tidak. Ya, kasih ikut terjun ke jurang. Nah, pertanyaannya, kenapa kasih ikut terjun? Ya, karena kasih itu rela berkorban. Perhatikan kata-kata ini ya, bahwa dia rela berkorban. Nah, kemudian sampai di dasar jurang, cinta bukan terima kasih, bukan menyambut, sekalipun di tengah keberadaannya, ya, tapi marah-marah, ya. Dia marah kepada kasih, ya. Apa yang cinta bilang kepada kasih, Bapak Ibu? Tahu? Cinta bilang gini. Ini yang sering kita dengar juga ya. Cinta, ya. Kasih maksudnya, kasih. Bahwa cinta tidak selamanya selalu bersama-sama. Ya. Kenyataannya begitu kan? Saling mencintai kan bukan berarti bahwa itu akan terus langgeng. Harus siap-siap satu saat akan ada perpisahan. Cinta tidak selamanya bersama. Nah, saudara, namun apa yang menjadi sikap dari kasih? Dia tetap tersenyum. Kenapa dia tersenyum, Bapak Ibu? Kenapa yo? Karena tadi 1 Korintus 13 bilang apa? Kasih itu sabar dan selama-lamanya tetap mengasihi. Kan gitu. Mau dia dibilangin apa, mau dia ditolak, mau dia tetap dia mengasihi. Nah, saudara-saudara, kasih tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, karena juga kasih itu adalah murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, lebih baik, ya, apa yang mau disampaikan lewat cerita ini dalam hubungan dengan firman Tuhan kita hari ini, ya, ketika firman mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, tolong renungkan Bapak Ibu, pegang kata-kata firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa lebih baik bila kita mempunyai kasih daripada cinta. Lebih baik kita punya kasih daripada cinta. Nah, saudara, karena kasih itu harus ada setiap detik selama nafas masih berembus. Jadi, mari milikilah hati yang penuh kasih seperti Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi hidup kita. Nah, apa yang kemudian yang kita boleh dapatkan dari makna kasih itu? Ya, saudara-saudara, saya sudah tadi katakan bahwa iman, pengharapan butuh kesempurnaan. Dan memang tidak ada yang sempurna. Saya bilang tadi, seorang yang bilang beriman, kalau imannya hanya mengatakan bahwa dia membunuh, dia bisa membunuh. Kalau imannya mengatakan dia harus membenci, dia membenci. Iman butuh kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mengimani, maka tidak ada kata lain yang dilakukan oleh Tuhan adalah kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih. Jadi saudara-saudara, memang yang Tuhan inginkan begini pada akhirnya bagi kita dalam konteks tentang kasih ini. Saudara-saudara, pasti kita menghendaki orang yang kita kasihi atau katakan kita cintai orang yang sempurna, kan? Benar?
Sudahkah kita memperoleh cinta yang sempurna itu? Ayo, sudah? Saya kira, oh ya, kita pasti ada yang mengatakan, Pak Pendeta pasti. Yo, kita sudah hidup lama kok dengan kekasih kita yang sudah menjadi suami atau istri atau saudara kita, dan ya hidup yang kita punya. Pertanyaannya, sungguhkah kita sudah mengasihi orang yang sempurna? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya firman ini cuma mau bilang begini: jangan pernah berharap orang menjadi sempurna dalam mencintai. Tapi firman ini cuma mau mengatakan kita harus mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Begitu dia. Artinya bahwa yang sempurna tadi kan Tuhan Yesus, yang sempurna tadi kan adalah kasih. Mencintai dan terimalah orang yang tidak sempurna, jangan berharap mereka sempurna, dengan yang sempurna, dengan cara yang sempurna, dengan kasih. Dan di dalamnya tentu, ya Bapak Ibu sudah tahu kan, ada pengorbanan. Nah, karena itu firman ini cuma kemudian mau mengatakan begini. Kalau bicara tentang tadi cinta dan kasih, bukan berarti kita tidak boleh punya cinta, tetap harus ada cinta berdasarkan kasih Tuhan. Karena itu harusnya begini: cintailah mereka atau orang yang kita kasihi dengan apa adanya. Jangan karena ada apanya. Kamu akan kecewa. Ya. Nah, firman ini benar-benar indah mengingatkan kita bahwa kita terus akan diajak belajar dan belajar seperti anak-anak yang menuju kepada kedewasaan. Jangan lalu terus kita merasa bahwa kita sudah betul-betul mengasihi. Tapi mari kita mau mengatakan bahwa kita hidup oleh kasih Tuhan. Perhatikan ya, bahwa bukan karena kita yang mengasihi, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, mengajar kita terus. Kalau di sini dikatakan bahwa kita melihatnya hanya sebatas samar-samar. Bapak Ibu mungkin mengatakan waktu masih muda mau pacaran, mau menikah, katakan kepada pendeta, wah Pak Pendeta saya sudah tahu segala-galanya. Tapi jangan bilang sudah tahu luar dalamnya, awas. Sudah tahu segala-galanya, ya. Tapi firman Tuhan katakan kita hanya mengenal dengan samar-samar di cermin. Tahu cermin itu datar, benda datar. Kalau sekarang itu tidak ada gunanya karena sekarang ada 3 dimensi, ya. Yang dipahami oleh pemahaman Korintus oleh Paulus itu, kamu hanya mengenal datar. Kamu tidak tahu di baliknya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya bisa terjadi. 1 detik ini, kalau dia bilang ya, sebentar dia bisa bilang tidak. Di depan dia bisa manis mengatakan dan begitu indah. Tapi di belakang dia bisa menjadi yang merusak. Saudaraku, bukan saya mau menuduh bahwa kita akan seperti itu, tidak. Tetapi diingatkan kita hanya mengenal. Karena itu hanya satu yang mau dikatakan. Karena itu sebagai firman yang menyatakan tentang kasih hari ini, kita mau belajar. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Saya mau mengakhiri dengan mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, kalau mau berjujur, kita sudah beriman, kita sudah punya pengharapan. Tapi kalau kita mau mengaku dengan sungguh-sungguh, kita babak belur sebenarnya hidup ini. Sudah melayani Pak Pendeta tapi masih dikata-katain.
sudah sungguh-sungguh hidup sebagai seorang beriman, tapi kita selalu mengalami masalah, pergumulan, masalah ekonomi, masalah ya hal yang menjadi kebutuhan hidup. Sebenarnya tidak layak kita, tidak akan ada yang utuh di dalam hidup ini. Sekalipun kita bicara tentang iman dan pengharapan. Tapi kita belajar untuk mau mengatakan, Paulus cuma mengingatkan, kita bisa hidup semata-mata karena kasih. Kasih Tuhan yang mengatakan, aku bukan mengatakan seperti aku mengasihi kamu karena kamu ganteng, karena kamu cantik, karena kamu kaya, atau kasih yang mengatakan aku mengasihi kamu karena kamu bisa memberikan anak atau kehidupan yang layak, bukan. Tapi kasih yang mengatakan apapun yang terjadi aku tetap mengasihi kamu. Itu dia kasih yang benar. Dan itulah kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia benar-benar tahu keberadaan kita. Jadi kita hidup semata-mata karena kasih. Nah, mari Bapak Ibu, di tengah situasi yang masih terus bicara tentang COVID-19, satu obat yang paling manjur, ya, yang penting bagi kita adalah kita tetap harus ada dalam hidup yang mengasihi. Jangan simpan hal-hal yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak menentu, tapi yang benar adalah kita hidup dalam kasih Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan, kita benar-benar boleh terpelihara semata-mata karena kasih Tuhan yang sudah kita boleh renungkan malam ini. Percayalah, kasih itu hidup dan kasih itu kekal dan senantiasa menyempurnakan kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut berita firman Tuhan dengan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 434 bait 1 dan bait 4. Allah adalah kasih dan sumber kasih, dan seterusnya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu firman-Nya. Mari kekasih Tuhan, kita satu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyatakan kasih-Mu yang sungguh ajaib, di mana lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa apa yang kami sudah miliki, yaitu iman dan pengharapan yang betul-betul akan menuntun kami dalam hidup ini, haruslah disempurnakan. Sekali lagi, haruslah disempurnakan dengan kasih. Memang Tuhan, ketika kami beriman, kami mungkin juga berhadapan dengan kenyataan
bahwa kami mengalami keraguan atau kekhawatiran, atau mungkin bisa mengarah kepada ketidakpercayaan karena banyaknya hal yang terjadi dalam hidup ini yang begitu menjerat, menghimpit, yang bisa membuat kami menjual atau menggadaikan iman kami. Ampuni kami Bapa. Kami boleh belajar untuk senantiasa tetap punya pengharapan. Sekalipun dalam situasi apapun, Tuhan pasti tetap akan datang, menyatakan pertolongan dan menyatakan segala yang dapat membuat kami tetap bertahan dalam hidup ini. Itu pengharapan yang pasti. Tapi dalam pengharapan pun kami seringkali dibawa kepada keraguan, ketidakpastian, dengan selalu mempertanyakan, benarkah Tuhan Engkau mengasihi aku? Benarkah Tuhan Engkau akan memberikan berkat? Atau mungkin ada banyak di mana kami seringkali ketika duka melanda, ketika kami berhadapan dengan kenyataan pahit karena retaknya kehidupan rumah tangga, atau mungkin juga karena ditinggalkan, bahkan dibenci oleh orang yang kami kasih dan kami cinta, itu kan kami senantiasa diperhadapkan dengan hidup yang pada akhirnya menyimpulkan untuk apa arti hidup ini. Kami hilang pengharapan. Semua punya batasan. Kami butuh kesempurnaan. Dan itu ada dalam kasih Tuhan Yesus. Di atas segala-gala iman, pengharapan kami ada kasih Tuhan. Dan tidak ada yang dapat merebut kami dari kasih Tuhan Yesus. Karena kasih itu kekal. Kasih itu utuh dan sempurna adanya. Kami tidak bisa lepas dari apa yang harus kami alami dengan kasih Tuhan. Karena itu kami mau belajar Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak putus asa. Tidak hanya pada kekhawatiran. Tidak hanya pada sifat-sifat manusia kami yang seringkali membuat kami tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kami harus tahu bahwa kami dengan semua yang kami punya, Tuhan mengasihinya. Tuhan menerima apa adanya, asalkan kami juga dapat melanjutkan kasih Tuhan, mengampuni dan menerima apa yang ada di sekitar hidup ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Itu yang terindah dan terbaik. Dan hidup ini akan terus berlanjut karena kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan berkati orang-orang di sekitar kami pada malam ketika kami beribadah ini. Mereka yang mungkin kehilangan kasih, atau mungkin juga ada yang mengalami keretakan cinta kasih. Tolong Bapa, Engkau sendiri yang punya hidup mereka. Mari ingatkan mereka. Mereka ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka terpisah, terpecah. Jangan biarkan mereka tenggelam hanya karena keegoisan, karena kemarahan, karena kebencian dan segala hal yang sebenarnya tidak ada arti, hanya membusukkan tulang-tulang. Tolong Tuhan Yesus, agar kami boleh melihat ada jaminan yang pasti dalam Tuhan, yaitu kasih Tuhan Yesus. Selamatkanlah mereka Bapa. Berdoa kami bagi orang tua kami, berkati mereka di usia lanjutnya. Anak-anak kami berkati dalam masa-masa pendidikan, pergaulan, bahkan masa depan mereka Tuhan. Sempurnakan mereka dalam kasih Tuhan. Jamah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Dan lindungi mereka agar mereka tetap boleh melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup mereka. Negara dan bangsa kami tak berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus menjadi polemik antara bagaimana menjaga agar kami tetap mempertahankan kesehatan hidup ini, tetapi ada juga yang bergumul tentang ekonomi. Tuhan tolong pemerintahan bangsa negara kami Bapa di tengah-tengah kesulitan menentukan mana yang paling utama, tapi Tuhan akan nyatakan kasih. Kasih Tuhan yang akan menjawab persoalan ini.
Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau menyelamatkan negeri kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan kami selanjutnya, di mana kami mempersiapkan diri sebagai umat-Mu dalam rangka menyambut kenaikan Tuhan Yesus, yang dikatakan juga sebagai hari pemulihan Tuhan. Biar Tuhan memberkati, agar kami dapat beribadah dengan sungguh, dan menghayati makna kemuliaan-Mu, yang juga menjadi bagian dari kemuliaan yang kami alami. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami ya Tuhan. Kami menaikkan semua pinta doa syukur ini, beralaskan satu nama yang termanis dan indah, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi Gita Bakti 80, bait 1 dan 2. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang penuh pengasihan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami telah memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, guna menunjang pelayanan jemaat-Mu. Berkati para majelis yang mengelolanya, dan mereka dapat mengelola seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Maka Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan menaikkan pujian. Kita bakti 240 bait pertama dan kedua. Setelah itu kita terima berkat Tuhan.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhnya bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh pun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanmu nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi orang yang mau percaya padanya. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan Allah Bapa kiranya menyertai kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti ibadah pada hari Kamis dalam rangka hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Shalom.